hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha yang masih berskala rumah tangga dan menghasilkan produk yang diperbolehkan untuk diproduksi oleh industri rumah tangga. Seperti contohnya ya makanan-makanan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kemudian izin edar melekat pada jenis produk bukan badan usaha. Jika pemohon menghasilkan beberapa jenis produk dari satu syarat. Saya ambil contoh misalnya yang Mbak siapa lah ya? Mbak siapa namanya? Siska. Mbak Siska punya 3 jenis. Itu juga harus dicek semuanya dan harus dapat PRT semuanya. Nggak bisa cuma satu Siska, udah itu keripik, nggak taunya dia punya juga nih. Misalnya kue apa, terus kemudian kerupuk apa misalnya. Keripik, kerupuk, kemudian kue ini juga harus mendapatkan PRT. Sendiri-sendiri ini di poin izin edar melekat pada jenis produk bukan badan usaha jika pemohon menghasilkan beberapa jenis produk. Pak, berarti kalau di situ kan ada jenis produk apa ya? Kalau kemarin kan dijadiin satu tuh aneka cemilan. Ya kayak saya kan nggak cuma kayak aja bikin keripik, bikin apa, berarti nggak boleh. Ya jadi gini, itu juga misalnya ini kan keripik pasti kerupuk ya, kerupuk. Beda kan sama dengan misalnya ini atau kan beda ini. Nah ini juga harus dicek kebenaran nggak terus satu udah cukup keripik terus nanti udah aman nih nggak ada masalah misalnya. Kita juga tetap ngomong Mbak, Bu, yang orang sama dinas kesehatan kita harus lapor ini gimana? Ya harus dicek kebenarannya, harus disurvei juga. Kemudian masukin di dalam laboratorium sehat apa enggaknya itu. Nah masalah nomornya itu bersamaan dengan satu paket dengan itu saya juga belum tahu persis, itu juga perlu yang itu teknis dari teman-teman kesehatan. Artinya nomornya sama enggak dengan nomor yang satu misalnya buat ini. Ini misalnya ada PRT-nya punya Mbak Siska, kemudian Mbak Siska juga punya kerupuk ini. Nah PRT nomornya yang perlu kita cek kebenarannya. Artinya satu cukup, tapi harus dicek semuanya. Karena saya dapat informasi ada temen UMKM yang ada di sekampung itu dia punya 7 produk, ya 7 itu semua PRT semua dan harus mendapatkan PRT. Tapi kalau untuk masalah penyuluhan ketahanan pangan ya dianya sendiri gitu. Paham ya? Coba terus. Dokumen persyaratan. Ini udah pegang ini saya semua ya? Dokumen persyaratan mengurus SPPIRT. Formulir pendaftaran permohon disediakan oleh Dinas PTSP. Teman-teman kalau bicara masalah yang nomor 1 itu nanti nggak usah buru-buru, ini diabaikan dulu, nanti ada di PTSP. Kenapa Pak Bupati mempermudah proses ini dengan syarat itu tadi? Setelah punya ini semua, nanti teman-teman baru ke puskesmas. Di puskesmas itulah teman-teman akan diregistrasi, kemudian nanti akan ketemu sama pihak petugas yang khusus menangani masalah yang ahli, yang mendapatkan lisensi tentang bagaimana ini sehat apa enggaknya itu ada. Saya nggak tahu jenis sekolahnya apa itu, higien apa ahli. Pokoknya khusus yang makan makanan lah. Kemudian EKTP. Nah, jangan sampai juga teman-teman nggak punya KTP. Kemudian NPWP, NIB dan ini tadi NUMK, proses mandiri atau dibantu oleh petugas. Kalau seandainya sampai hari ini atau pulang nanti belum ada yang bisa, kalau mau niat benar-benar secepatnya buat PRT ini, nanti ada teman juga yang di Dinas PTSP akan bantu. Tapi untuk begitu repotnya, begitu nunggunya lama, lebih baik teman nanya ke teman gimana caranya, gimana ya, langsung seperti itu. Jangan harus nunggu nanti aja lah di sana kan ada, nggak seperti itu. Tetangga biasanya juga ada yang ahli-ahli mainin itu minta tolong seperti itu. Kenapa? Ini ada kemungkinan ada orang tua yang udah usaha pengen bener tapi dia nggak bisa mainin alat itu. Nah tolong dibantu gitu. Atau anaknya juga bagaimana usaha dia juga nggak bisa, dia cari tetangga yang bisa buka aplikasi ini. Kemudian foto proses produksi, ya. Kemudian sertifikat
foto proses produksi ini salah satu syarat yang untuk dibawa ke puskes. Kemudian sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan. Ini kalau teman-teman sudah diregistrasi, sudah lapor ke puskes, kemudian nama, kemudian kapan mau disurvei tempatnya Bapak Ibu, kemudian bersih apa enggaknya, layak apa enggaknya, usaha Bapak Ibu semua, kemudian baru kasih penyuluhan, atau sebelumnya juga dikasih penyuluhan baru disurvei, seperti itu. Nah, kemudian rekomendasi PRT dari Dinas Kesehatan berdasarkan hasil survei lokasi. Kalau sudah dikasih penyuluhan, kemudian sudah dicek sama teman-teman puskes, besoknya teman-teman akan mendapatkan rekom. Rekom itu dari mana? Kepala Dinas Kesehatan. Rekom itulah yang akan diajukan ke Dinas Perizinan. Di perizinan itu nggak perlu lama, nggak nyampe setengah hari jadi, karena sudah ada rekom dari. Nah, orang Dinas Perizinan itu tunggu, nggak bisa buat rekom kalau nggak ada dari Dinas Kesehatan, seperti itu. Kemudian pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar ini harus, karena di dalam sertifikat Bapak Ibu itu ada foto sebelah kiri, itu ada tulisannya, ada gambar Bapak Ibu. Kemudian yang kemarin dapat, kalau nggak salah, dan Mbak Fitria ada tulisannya gratis, seperti itu ya. Atau mungkin kalau nggak salah nanti terus ada tulisannya juga. Nah, keterangan petugas PKP dan petugas survei merupakan, PKP ini ketahanan pangan ya, penyuluh ketahanan pangan, merupakan tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki lisensi dari BP POM. Artinya nggak sembarang. Kemudian survei harus dilaksanakan untuk mengetahui kualitas higienis proses produksi dan menjamin mutu produk pangan yang akan dikonsumsi masyarakat. Jadi Bapak Ibu juga merasa tentang gratis terus mau-maunya nanti nggak ada masalah, nanti kan tetap dapat, nggak bisa. Artinya dipatokannya posisi di Dinas Kesehatan itu. Saya juga berapa kali kalau misalnya teman-teman nonton di YouTube saya bilang, jadi teman-teman juga jangan sampai meremehkan, nggak ada masalah. Justru bagaimana supaya cepat dapat ini disurvei, bagaimana cepat ini ketahuan layak tidak layaknya, ya harus hati-hati, harus bersih, harus sehat. Karena saya juga udah dapat banyak cerita dari teman-teman yang lain, ada di daerah kecamatan mana itu kotor, kemudian orang kesehatan juga nggak mau. Pak Kadis, mohon maaf, UMKM Pak Kadis itu yang pernah Pak Kadis kasih tahu di sana itu ngeri apa, ada uletnya, kata dia seperti itu. Wah, serem amat saya pikir. Nah, artinya saya nggak bisa memberikan Pak Kadis, kata dia. Nah, artinya info-info seperti itu saya dapat. Jadi saya minta sama teman-teman sekarang yang sudah tahu bagaimana untuk mendapatkan PRT, salah satu usahanya akan disurvei seperti itu. Kemudian akan dicek kebenarannya, bersih apa enggaknya, sehat enggaknya itu. Akan direkom kemudian. Terus. Nah, ini alur pelayanan pengurusan SPA. Ini teman-teman harus tahu semua nih. Penyuluhan keamanan pangan. Pelaku UMKM pangan datang ke puskes untuk mendapat penyuluhan. Nanti juga teman-teman kalau datang itu juga, Bu, nggak bisa asal, Bu, katanya di sini ya Bu ya, tempatnya untuk merekom PRT ya, nggak seperti itu. Ada, Bu, saya punya usaha, saya mau mendapatkan rekom dari Dinas Kesehatan, bagaimana di dinas ini ibu siapa nanti saya harus ketemu, kira-kira seperti itu. Atau bapak mana yang bagian nangani untuk terkait dengan penyuluhan ketahanan pangan saya ini, saya punya usaha ini. Jangan lupa bawa ininya juga, contoh misalnya kayak bawa keripik, nggak ada masalah, bawa saya mau buat dapetin rekom. Ini tahapannya seperti ini, saya dapat informasi dari Pak Kadis UMKM. Nah, terus saya harus ketemu siapa, Bu? Kira-kira seperti itu. Karena itu juga harus benar-benar yang nangani. Jangan sampai nanti teman-teman asal ketemu orang puskes, tolong dong, buatin dong. Seperti ya. Kan ada yang cuek, nggak ada urusan. Nggak. Tapi kita harus benar-benar juga santun. Bu, saya punya usaha. Saya pengen minta tolong dibuatin rekom. Dan saya pengen disurvei sehat tidaknya. Dan saya siap kalau misalnya tidak layak, apa yang kira-kira harus diperbaiki kira-kira. Karena saya pengen usaha saya sukses.
seperti itu, dan pengen secepatnya dapat PRT, izin industri ini. Kemudian survei tenaga kesehatan lingkungan yang bersertifikat melaksanakan peninjauan lokasi produksi. Bapak Ibu kalau sudah sampai puskes itu juga akan tawar-menawar waktu. Kapan Ibu mau disurvei? Seperti itu. Nah, Ibu ngomong juga nggak mungkin, udah sekarang bisa, nggak mungkin juga ya. Itu biasanya, Pak, besok saya hari ini ada jadwal, mungkin saya besok bisa survei, gimana kalau besok Bu? Oh nggak apa-apa. Misalnya. Ibu siapnya bisa nggak kalau nanti sore misalnya? Lain lagi, artinya diskusi seperti itu. Artinya jangan sampai nanti, atau mungkin juga dari pihak kesehatan punya waktu, wah bisanya saya ada hari di lusa loh, kata dia. Ya nggak apa-apa, nah Ibu siap-siap hari lusa untuk disurvei. Ada dua kemungkinan, puskes juga akan melakukan seperti ini. Tahapan untuk penyuluhan dibuat jadwal. Jadi teman-teman kalau misalnya dengar, pada saat datang ke puskes, jadwal penyuluhan hari apa dan tanggal berapa, nah itu bisa kolektif. Semua misalnya ada beberapa masyarakat desa Sidodadi misalnya. Nah ini bebarengan dengan desa sebelah, satu kecamatan di tanggal sekian-sekian. Harus di kolektif seperti itu bisa. Kenapa? Ini kolektifnya untuk penyuluhan ketahanan pangan. Tapi surveinya juga ada kemungkinan nanti beda-beda pasti jamnya atau harinya. Seperti itu ya. Kemudian berita acara survei. Nah setelah disurvei, benar-benar dibuat tanggal segini, jam segini, bahwa Bapak Ibu usahanya bagus, mungkin ada penilaiannya atau mungkin ada kriterianya, seperti itu. Dibuat berita acara. Berita acara ini yang jadi sebuah dasar untuk dibuatin rekomendasi. Kemudian penerbitan SPIRT, pelaku UMKM, apa nih? Mengambil rekomendasi PRT di Dinas Kesehatan. Teman-teman kalau sudah direkom, sudah disurvei, kemudian ditinjau dari pihak puskes, itu nanti akan mendapatkan rekom, ngambilnya di Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan itulah udah diteken sama Pak Kepala Dinasnya, dibawa ke Dinas Perizinan. Dinas Perizinan kita lapor aja, Pak ini saya dapat rekom, kemudian saya minta izin, saya pengen dibuatkan sertifikatnya, seperti itu. Nah tunggu sebentar. Nggak bisa juga 5 menit, 10 menit, ya kurang lebih setengah jam lah kurang lebih. Jadi itu Mbak itu ngeliat WA terus ketawa, nggak ngeliat anu saya lagi. Nanti buat PRT nanya lagi, bingung lagi. Terus habis ya? Ya. Itu informasi teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman, paham nggak kira-kira cara proses pembuatannya? Nggak begitu sulit, ya nggak sulit. Ini jalan ini sudah saya diskusikan dengan Kepala Dinas Kesehatan, dengan Kepala Dinas Perizinan. Kenapa? Yaitu tadi usahanya, supaya untuk tidak melakukan kesulitan masyarakat. Mungkin itu. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Kalau misalnya enggak, mungkin sampai di sini, nanti ada materi berikutnya. Iya. Suliswati. Mengurus NIB lewat OSS, tapi kendalanya kami salah memasukkan email Pak. Kira-kira kami bantuan untuk memperbaikinya seperti apa? Oh iya, nanti di email itu tadi salahnya apa? Mungkin Mbak bukan pribadi kali ya? Hah? Email pribadi. Salah tulis, salah tulis. Satu huruf salah aja kita mengaktifasi. Ya nanti harus diulang lagi berarti itu emailnya. Ulang pendaftaran, linknya sudah terdaftar Pak. Kayak mana Mbak? Linknya sudah terdaftar. Oh nicknya sudah terdaftar. Salah email, salah. Email berarti di akunnya, di emailnya harus baru lagi, diperbarui lagi. Gak apa-apa, nanti dibimbing sama, nanti dibimbing lagi. Baru ya Pak? Hah? Dipandu sekalian.
Tapi kalau sekarang saya waktunya cuma dibatasin. OSS berarti. Nanti saya juga panggil ada yang khusus nangani ini. Ada lagi? Apa Des? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini tadi saya kan Bapak kan ngomong tadi tentang SPIRT ya. Di situ kan kemarin saya dapat PIRT ya Pak. Di jenis produk yang saya anu kan aneka kue. Tapi di SPIRT saya itu kemarin mockup dan tiwul. Jadi SPIRT yang saya punya itu berlaku apa enggak Pak? Sedangkan Bapak tadi kan bilang setiap produk SPIRT-nya satu kan? Tapi belum disurvei juga kan? Sudah Pak. dari Udah disurvei? Dinas Kesehatan, udah. Enggak apa-apa. Yang penting kesehatan sudah merekom Mbak Desi, gitu. Itu yang penting kesehatan sudah merekom aja. Yang khawatir ini mereka tidak merekom, hanya cuma satu. Nah itu yang perlu yang ini gimana, yang ini gimana. Nah, Jadi nggak pernah lagi ya Pak ya? nggak perlu lagi. Udah. Ini berarti. Ya. Kurang keras ya, pakai mic kali ya. Coba. Oh ini info pengumuman daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Priani, keluarga dari Mototiga. Sama seperti Mbak yang itu kan, kemarin saya dapat di RT yang dari dinas. Di situ nama produk saya kue basah. Sedangkan kriteria untuk masuk di dapat di RT itu produk yang lebih ke tidak tahan 7 hari. Sedangkan kue basah kan tidak mungkin tahan 7 hari. Itu gimana Pak? Berlaku nggak ya RT saya? Kalau ada keraguan seperti itu, saya pikir ini kan gini, kemarin itu ada sebuah launching yang dalam artian gimana caranya semua ini mendapatkan izin seperti itu. Tapi izin juga ada hal-hal tahapan seperti ada perbedaan seperti kalau basah seperti apa, kemudian berapa lama. Nah, dengan keraguan seperti ini nggak apa-apa, daripada nanti Mbak dijual udah dapat PRT tapi kan namanya basah itu kan perlu batas waktu. Nah, anggap-anggap bukannya terus anggap-anggap nggak dapat izin atau belum punya izin, tapi lebih baik didiskusikan sama orang itu, ada kemungkinan bisa mendapatkan nomor baru lagi atau mungkin bisa daftarnya itu beda lagi untuk khusus yang ini, seperti itu. Karena kalau udah basah itu setahu saya itu masuk di BP POM, karena dia yang namanya kering itu baru PRT, seperti itu. Di situ juga IRT saya nama yang tertera di IRT dengan nama di NIK itu beda. Ya, yang sudah beda-beda seperti ini nggak apa-apa, lebih baik didiskusikan lagi ke perizinan kemudian sama kesehatan. Yang penting nggak ngeluarin biaya. Dan ada yang komplain seperti itu, cepat segera aja, jangan sampai hanya ngerasa udah dapet PRT kok. Enggak, seperti itu ya. Habis waktunya ya? 12 kurang 10. Gini, yang nanya dua lagi ya. Kalau masih ada lagi nggak apa-apa ngobrol sama saya. Tapi dua ini lagi ya. Apa Mbak? Oh, ada yang di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya kan perkenalkan, saya Siti Pataya dari Sukarada 3, perwakilan dari Mada 3. Begini masalahnya, satu rumah saya kan buat roti, anak saya juga buat roti, tapi yang punya saya itu nggak lama. Apa perlu surat izin sama atau berbeda? Kalau seperti itu tetap dilaporin ke kesehatan, tetap laporin ke puskes. Maksudnya masing-masing laporan sendiri? Iya, bukan laporan sendiri-sendiri, tapi maksud saya ini jenisnya seperti ini jenisnya seperti ini. Nah, punya anak saya seperti ini. Ya, yang punya anak saya itu kampasan, punya saya itu biasa rumahan yang. Ini Bu Dadang bukan sih? Iya Bu Dadang.
Oh, Ibu itu dilaporin aja. Maksud saya biarin Ibu juga tahu. Jangan asal cuma punya PRT aja, tapi nanti bermasalah juga. Kasihan orang kesehatannya juga. Kita juga harus membantu orang kesehatan. Nanti akan dikomplain. Ini gimana sih kesehatan Lampung Timur ini? Nah itu juga kita perlu jaga. Gitu. Jadi harus masing-masing buat sendiri Pak? Buat sendiri. Gitu. Cepet Fit. Apa Fit? Kalau saya tadi kalau tidak salah dengar Pak Master mungkin Pak, tadi itu kalau puskes sudah direkom, contoh tempat saya itu kan ada cantrot, ada pokoknya macam-macam gitu ya Pak. Tapi satu PRT. Tapi kalau tidak salah Bapak tadi kalau sudah direkom tidak apa-apa, begitu ya Pak? Ya jadi gini, saya dapat informasi yang lama bahwa untuk mendapatkan rekom PRT ini harus ada jenis-jenisnya. Nah, kalau misalnya dia berapa PRT, berapa jenis makanan itu juga harus beda karena ini kan akan dilihat sama orang kesehatan itu tadi. Nah, tinggal pengeluaran bentuk nomornya yang saya masih pertanyakan sama baik itu kesehatan sama perizinan. Ini dibuat satu, nomornya sama dengan jenis-jenisnya. Karena semua itu ada kisah yang lama saya dapat info, ada dia satu orang membuat 7 produk. 7 produk ini harus bayar 7 waktu itu. Nah akhirnya Pak Bupati nggak terima urusan bayar-membayar. Kalau seandainya satu produk izinnya 100.000, berarti kalau 7, 700. Berarti kan pengertiannya izin ini ada 7. Nah itu yang saya maksud supaya kalau 2 ini seperti apa. Kemudian beda-beda kata Mbak Fitri tadi. Nah ini maksud saya kalau memang satu udah ada 2 atau 3 tapi kesehatan bilang ini udah sama aja tapi dibuat satu perizinan dengan izinnya nomor sama atau mungkin kodenya seperti yang kode 1 keripik, kode 2 jamur, kode 3 kerupuk misalnya. Nah tapi sudah dicek kebenarannya seperti itu maksudnya. Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting kesehatan juga udah yang khawatir ini kan dari pihak yang yang basah itu agak meragukan, Pak saya kan basah itu hampir rata-rata belum nyampe 7 hari. Nah di mana-mana juga supermarket juga kalau udah lebih dari itu ada kekhawatiran juga dia kedaluarsa enggaknya itu. Iya Pak. Terus yang kedua ini Pak, masalah label halal. Apakah kita harus mendapatkan sertifikat dari MUI dulu ketika kita mau mencantumkan label halal Pak? Ya jadi gini, kalau tahapan yang halal itu setelah PRT kemudian teman-teman akan proses MUI itu juga dapat informasi yang sekarang katanya gratis, yang dulu sampai 5 juta kurang lebihnya memang agak lumayan sulit. Itu ada di Kemenak kalau nggak salah. Saya juga belum mendalami tentang yang MUI itu. Nah tapi ini ada satu syarat yang memang luar biasa pada saat teman-teman usahanya sudah mulai besar. Tapi kalau misalnya masih seperti ini, masih di pihak Indomaret, Alfamart itu saya pikir tidak masalah. Tapi kalau udah kelasnya udah besar dan dia pisah dari rumah usaha itu memang harus dia BP POM kemudian MUI seperti itu. Berarti label halalnya ditunda dulu Pak, kalau dicantumin gitu. Kalau sementara ini kalau kita belum jadi MUI. Emang udah punya? Belum. Tapi kan kemarin itu begini, pengertian halal itu sebenarnya dari pihak kesehatan aja sudah ketahuan bahwa ini halal dan tidak halal. Nah tapi kalau kata-kata halal itu juga kita nggak berani nyantumin tulisan halal pada saat memang kalau belum MUI. iya, Gitu. seperti itu. Karena MUI inilah yang punya hak paten untuk menyatakan bahwa ini halal gitu dengan persyaratan seperti itu. Tapi PRT ini bagian dari usaha bahwa ini halal bisa ketahuan juga lewat PRT ini. Cuman labelnya kita belum punya untuk itu kecuali MUI. Ya. Mungkin sementara itu ya. Nanti kalau misalnya ngobrol pribadi nggak ada masalah. Ya Pak Parman. Mungkin teman-teman saya udah dibatasi waktu. Saya nggak menutup teman-teman untuk tanya. Saya di sini. Kemudian mau WA, mau telepon nggak ada masalah. Yang penting kalau mau ditelepon WA dulu. Jangan. Demikian teman-teman informasi materi yang saya berikan kepada pelaku-pelaku usaha mikro usaha kecil menengah yang ada di Lampung Timur tadi. Semoga
materi saya bermanfaat kepada banyak orang, khususnya para pelaku UMKM, dan menambah wawasan juga pencerahan kepada para pelaku UMKM. Terima kasih. UMKM kuat, UMKM mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.